Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut review SAE Figure Kamen Rider Nago Beat Form setelah yang satu ini. Oke, kemarin kita sudah nge-review Bava, lalu nge-review Tycoon, dan sekarang kita akan nge-review Nago. Thank you buat Bang Bernard yang sudah minjamin Nago dan juga Tycoonnya untuk di-review di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banget. Dan untuk SAE Figure Nago ini, kalau saya cek di Tokopedia itu harganya cukup lumayan mahal juga. Jadi ketiga rider ini, entah kenapa mahal-mahal semua di all shop manapun. Dan sepertinya kutukan untuk SAE wanita itu pasti bakalan mahal banget. Seperti Kamen Rider Saber, yaitu ada Sabelanya kalau nggak salah. Lalu ada Kamen Rider Aguilera, itu juga mahal. Dan sekarang ada Kamen Rider Nago yang juga ikutan mahal. Entah kenapa SAE wanita itu pasti mahal sih. Oke, dan nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita review dari packagingnya dulu. Oke, dari packagingnya ini sama seperti Bava dan juga Tycoon yang kemarin. Ada gambar dari figurnya, lalu juga ada tulisan Bandai Namco, hologram Tamashii Nation, tulisan dari Kamen Rider Nago Beat Form, dan juga ada ID card dari si kucingnya. Di sisi sampingnya sama seperti yang tadi, cuman ini warnanya biru kayak gini. Di bagian samping kirinya ini adalah lanjutan dari sisi depan kayak gini. Di bagian bawahnya kayak gini aja, dan di bagian atasnya kira-kira seperti ini. Oke, dan di bagian belakang ada kayak gini, tapi ini nggak ada foto dari si Gits-nya yang menggunakan armor si Beat Form ini. Dan langsung saja kita unboxing figur Kamen Rider Nago ini. Oke, sekarang kita unboxing. Thank you buat Bang Bernard yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan unboxingnya. Oke, langsung saja kita buka figurnya. Ini lebih tipis sih, packagingnya jauh lebih tipis ketimbang yang kemarin-kemarin. Oke, wow, cantik banget. Nah, kayak gini. Bogel juga deh ya. Ukurannya jauh lebih kecil ketimbang yang lainnya. Ya, karena ini wanita sih. Dan baiklah, kita langsung review SAE Figure Kamen Rider Nago. Oke, kita mulai dari aksesoris tangannya dulu. Yang pertama ada part tangan yang terbuka lebar kayak gini, 5 jari. Lalu ada part tangan yang nyantai kayak gini, part tangan kepal kayak gini, dan yang terakhir part tangan buat megang gitarnya. Dan kira-kira detail gitarnya kayak gini. Nah, ini gitarnya cakep banget. Perpaduan warna biru metaliknya dan juga warna plastik magentanya ini padu juga sih. Oke, dan kira-kira detail dari gitarnya seperti ini. Kemungkinan warnanya sih gachard kayak gini deh, warna birunya nanti. Keren sih pasti kalau warna birunya metalik kayak gini. Oke, ini untuk senjatanya, dan kita langsung masuk figurnya. Oke, langsung saja kita ke bagian kepalanya, kira-kira seperti ini. Ini warna emasnya bagus banget sih untuk warna Untuk warna emasnya si Nago ini. Cuman saya agak kecewa sih dengan formnya si Nago ini. Dia hanya menggunakan beat formnya kayak gini, karena nggak sinkron aja dengan warna helmnya yang saya kirain nantinya bakalan berwarna emas. Sayang banget sih. Tapi ini overall untuk bagian aksen-aksennya ataupun detail-detail garisnya ini cakep dan rapi banget sih. Ya jelas lah Bandai kan. Biasanya Bandai berantakan sih. Oke, di sini pun juga Nago menggunakan seperti earphone. Iya kan, bener kan earphone kan? Lalu juga ada mic-nya gitu, yang kayak orang mau konser gini, kayak gini. Jadi ini memang benar-benar, jadi ini memang ridernya cocok banget sama si neonnya sih, imut-imut gimana gitu. Oke, di bagian belakangnya dia polos kayak gini dan kelihatan banget kayak dia kucing ya, kalau dari samping kira-kira seperti ini. Lanjut lagi di bagian dadanya ada stiker kayak beat musik kayak gini. Oke, dan di sini juga ada speaker. Ini speakernya mantap sih, bulat-bulat gitu. Oke, di bagian bawahnya kira-kira seperti ini buat apa ya? Lalu ini di bagian tangannya detailnya pun juga ada beat kayak gini. Ini stiker sih, stiker yang nempel langsung gitu. Oke, detail warna biru dan juga warna emasnya padu banget. Di bagian belakangnya dia kayak gini. Oh, belakangnya warnanya chrome ya. Oke, kayak gini di bagian belakangnya. Dan di bagian belakang dari di armornya kira-kira seperti ini. Oke, ini jauh lebih kecil sih ketimbang formnya si Gits dan juga yang lain-lain. Dan di sini juga ada beat buckle-nya kira-kira seperti itu dengan logo Nagonya di bagian ID core-nya. Nah, selebihnya untuk di bagian kakinya ini tidak ada yang berbeda dengan yang lain, tapi ini benar-benar polos banget, nggak ada ciri khasnya sendiri, nggak ada ciri khas apapun untuk si Nago ini. Kalau si Tycoon kan dia ada ikat pahanya, kalau si Bava dia ada jubahnya, tapi kalau si Nago ini dia polos aja sih ini. Oke, tapi ini ada ukiran-ukiran lekukan-lekukannya. Di bagian belakangnya pun juga kayak gini, mantap. Oke, untuk detailnya dia ala kadarnya sih. Cuman paling banyak detail di bagian
atasnya sih, karena armor di bagian bawahnya memang nggak ada kan. Oke, dan kita langsung masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba artikulasinya. Kalau diputar 360 derajat dia tidak ada masalah karena tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kayak gitu. Menunduk dia bisa menunduk banget kayak gini, dan kalau mendongak dia bisa mendongak sampai seperti itu. Ke kiri dan ke kanan kira-kira seperti itu aja. Oke, lalu shoulder kiri dan kanannya ini sebenarnya bisa ditarik, cuman keras banget. Kenapa lini gauge itu rata-rata berat semua. Jadi ini untungnya dia agak bolong gitu. Jadi ini kalau didongakin, dibentangin kayak gini dia juga bisa. Kalau berputar 360 derajat dia bisa juga harusnya kayak gini. Oke. Bisepnya dia ada, bisepnya di sini sih, kecil banget bisepnya. Sekarang kita coba lekukan di bagian sikunya. Oh, sikunya ini bagus banget. Oke, Buffa paling jelek, Tycoon oke. Si Nago ini bagus banget, bagian sikunya dia bisa ditekuk sejauh itu. Oke, ini jauh lebih bagus ketimbang dua rider yang lainnya. Untuk di bagian torsonya dia bisa didongakin sampai seperti ini. Menunduk dia sampai seperti ini. Ke kiri dan ke kanan dia bisa kayak gini aja. Oke, untuk di bagian kakinya normal semua. Ini bisa diputar 360 derajat malahan kayak gitu. Balikin lagi, takutnya dia menggunakan baut seperti Naruto. Ke depan dia kira-kira sedepan ini. Double join di bagian lututnya seperti ini. Kalau dikangkangin dia kayak gini. Kalau ke belakang dia sampai seperti ini. Bagian kakinya tentunya bisa diputar 360 derajat, tapi ini agak keras kayak gitu. Lalu ini pivotnya juga bisa dimainkan kayak gini. Oke, untuk artikulasinya si Nago ini jauh lebih bagus ketimbang dua rider yang lainnya, kecuali Gitz masih enak diposein ketimbang Tycoon dan juga Buffa parah banget sih kalau yang Buffa. Ini adalah perbandingan antara Buffa, Tycoon dan juga Gitz serta Nago. Jadi Nago ini memang lebih pendek ketimbang yang lainnya. Nah, itu dia review kita untuk SAE Figure Kamen Rider Nago Beat Form. Jadi ini rider perempuan yang kayaknya bakalan mahal juga SAF-nya, karena seperti Sabella dan juga Aguilera kalau nggak salah, Sabella sih, terutama Sabella itu harganya tinggi-tinggi semua. Jadi si Nago ini katanya di pasaran cukup lumayan susah dicari, katanya ya. Kalaupun ada, harganya cukup lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman yang PO, beruntunglah teman-teman yang sudah PO. Bagi yang belum PO, ya bersiap-siaplah untuk menghunting harga-harga yang saat ini sedang tinggi-tingginya. Karena lini Gitz ini, 4 form ini ataupun 4 rider inilah yang menjadi rider utama yang harus dilengkapi oleh teman-teman. Kalau saya pribadi, saya masih menunggu Bandai merilis Kamen Rider Gitz 9-nya ataupun final form-nya. Itu keren banget sih. Sayangnya Bandai kalah dengan seniman-seniman yang ada di Jepang sana yang sudah mengcustom Gitz 9-nya menjadi kenyataan. Ya, kita keduluan teman-teman. Oke, saya harap semoga Gitz 9 segera dirilis oleh Bandai. Skor untuk Nago ini saya kasih skor 9/10. Kenapa lebih tinggi dari Tycoon? Karena pergerakan dia jauh lebih bagus ketimbang Tycoon. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk follow TikTok saya dan juga Instagram saya di umamkan30. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.